Bab 383. Ini adalah ancaman. Awalnya, Jerry yang hanya terkejut bahwa wanita yang bisa menjadikan pria kuat seperti pria berjas sebagai pengawal. Tetapi ketika pria besar berjas mengatakan kepadanya bahwa wanita itu ingin berbicara dengannya tentang Leslie Kin, ekspresinya sedikit berubah. Dia berasal dari kota Yan, bermarga Ye, dan memiliki pengawal seperti pria besar ini. Salah satu dari 8 sekte kota Yan, keluarga Ye. Dan yang pasti identitas wanita itu pasti tidak rendah di keluarga Ye. Dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar berjas, Jerry yang datang ke depan mobil Mercedes-Benz. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita anggun dalam balutan congsam terlihat duduk di dalam mobil. "Bu, ini orangnya." Pria besar bersetelan itu sedikit mengangguk dan berkata, "Kamu adalah suami Leslie Kin, Jerry Yang." Wanita itu bertanya pada Jerry yang dengan ekspresi sombong. Jerry yang sedikit mengernyit, sikap wanita ini dan tatapan menghina membuatnya sangat tidak nyaman. Pertanyaan pihak lain juga sangat berarti, itu jelas ditujukan pada Leslie Kin. "Kamu adalah 8 keluarga besar kota Yan, dari keluarga Ye." Jerry yang bertanya balik. Ada sedikit rasa dingin di mata wanita itu, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, masuk ke mobil. Meskipun Jerry yang sangat tidak nyaman dengan sikap pihak lain, dia tidak berani ceroboh soal masalah Leslie Kin, jadi dia langsung masuk ke mobil. Di dalam mobil yang luas dan nyaman, hanya ada wanita dan Jerry yang, bahkan pengawal berjas tidak memenuhi syarat untuk naik ke mobil. "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku?" Jerry yang bertanya langsung ke intinya. Wanita bangsawan itu tidak berbicara, sejak Jerry yang masuk ke mobil, dia terus menatapnya. Dia tiba-tiba berkata, "Aku tidak pernah menyangka kalau anak laki-laki terlantar yang diusir oleh keluarga Yuen 18 tahun yang lalu akan tumbuh menjadi sebesar ini." Mendengar ini, Jerry yang sedikit terkejut. Ketika wanita bangsawan itu melihat dirinya sendiri, matanya tampak sangat rumit, seolah-olah dia sedang melihat seorang teman lama. "Kamu kenal ibuku?" Jerry yang bertanya. Intuisi memberitahunya bahwa wanita ini mengenal ibunya. Mika Yang, seorang wanita berbakat yang terkenal di kota Yan, mendirikan grup Yan Chen sendirian. Saat itu, hampir setengah dari anak-anak keluarga kaya kota Yan menyukai wanita ini. Sayang sekali dia berasal dari latar belakang yang sederhana, dan tidak ada keluarga kaya yang mau menerimanya. Kemudian, dia jatuh cinta dengan salah satu orang di keluarga Yuen dan hamil sebelum menikah, yang menyebabkan kegemparan di kota Yan. Dulu semakin menonjol seseorang, semakin dia tidak bisa menghindar dari gosip. Seseorang menyebarkan desas-desus, mengatakan bahwa anak dalam kandungannya sama sekali bukan anak dari keluarga Yuen. Kejadian ini mengejutkan seluruh kota Yan. Karena itu, keluarga Gral Yuen selalu menolak menerima Mika Yang. Karena anak itu bukan memiliki darah keluarga Yuen, mereka tidak akan mengizinkannya tinggal di kota Yan begitu lama. Sampai 18 tahun yang lalu, dia diusir dari kota Yan bersamamu, dan diminta agar kamu tidak pernah menginjakan kaki di kota Yan. Wanita bangsawan itu sangat jelas tentang apa yang terjadi pada keluarga Yuen saat itu, dan menceritakan semua yang dia ketahui. Ketika Jerry yang mendengar nama Gral Yuen, hawa dingin yang kuat langsung keluar dari tubuhnya. Gral Yuen, salah satu dari 8 sekte kota Yan, kepala keluarga Yuen saat ini, dan juga ayah biologis Jerry Yang. Pria inilah yang secara pribadi mengusir dia dan ibunya dari kota Yan 18 tahun lalu. Ketika wanita itu melihat mata merah darah Jerry Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini dia merasa bahwa dia sedang menghadapi binatang buas, bukan manusia. "Mungkin, ayahmu mengalami beberapa kesulitan." Wanita itu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Dia tidak layak menjadi ayahku." Jerry yang berkata tanpa ampun, "Sejak dia mengusir ibuku dan aku keluar dari keluarga Yuen, aku sudah tidak memiliki ayah. Bahkan jika ada kesulitan, kenapa? Apakah pria yang hanya menginginkan kekuasaan layak menjadi suami dan ayah?" Kata-kata Jerry yang tanpa emosi.
Wanita itu menggelengkan kepalanya, dan berhenti berbicara tentang urusan keluarga Yuan. Dia menatap Jerry yang dengan dingin dan berkata, "Namaku Kalista Ye, dan aku datang menemuimu hari ini karena urusan Lesikin." Jerry yang berkata tanpa ekspresi, "Dia adalah istriku. Kamu adalah orang luar, apa yang perlu dibicarakan tentang dia? Dia adalah putriku." Mata Kalista Ye merah, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku mengandung anak perempuan yang lahir di bulan Oktober." Setelah mengucapkan kalimat ini, Jerry yang terdiam di tempat. Dia sudah tahu kalau David Qin dan Yuri Zhou bukanlah orang tua kandung Lesi Qin. Dia juga berpikir untuk membantu Lesi Qin menemukan orang tua kandungnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ibu kandungnya akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Apalagi pihak lain adalah salah satu dari 8 sekte keluarga kota Yan, anggota keluarga Ye. Setelah sekian lama, Jerry yang kembali sadar dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia adalah putrimu?" Kalista Ye menggigit bibir merahnya, dan berkata dengan sedih, "Aku telah melakukan tes DNA, dan dia adalah putriku." Mata Jerry yang tiba-tiba tertuju pada wajah Kalista Ye. Kalista Ye memang sangat cantik, dengan mata besar, kelopak mata, batang hidung tinggi, dan fitur wajah yang baik. Bahkan beberapa bintang kecantikan parubaya yang sangat menarik jauh dari kecantikan Kalista Ye. Dari wajah Kalista Ye, Jerry yang memang melihat sedikit bayangan Lesi Qin. Dia akhirnya memastikan bahwa wanita dari keluarga Ye di depannya benar-benar ibu kandung Lesi Qin, yaitu ibu mertuanya. "Karena kamu adalah ibu kandungnya, bukankah menurutmu dia adalah orang yang paling sering kamu temui sekarang?" Jerry yang menjadi tenang, dan berkata dengan tenang. Temperamen Kalista Ye sangat mulia, dan aura di tubuhnya juga sangat dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah menurutmu aku tidak mau? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku datang kepadamu hari ini untuk satu hal." "Ada apa?" Jerry yang mengerutkan kening. "Tinggalkan putriku," kata Kalista Ye, matanya penuh ketidakpedulian. Dia sama sekali tidak menganggap serius Jerry Yang. Ekspresi Jerry yang berangsur-angsur menjadi dingin. Ibu mertua palsu Yuri Zhou selalu ingin memutuskan Jerry Yang dan Lesi Qin, tetapi sekarang ibu mertua yang asli juga ingin memutuskan mereka. "Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghancurkan kami?" kata Jerry Yang. "Jika bukan karena pihak lain adalah ibu kandung Lesi Qin, apa yang dia katakan barusan sudah cukup bagi Jerry Yang untuk mengusirnya. Karena aku ibu kandungnya." Sikap Kalista Ye sangat kuat. Apakah wanita yang tidak pernah membesarkannya memenuhi syarat untuk mengatakan ini? Jerry Yang mencibir, "Aku tidak peduli apa hubunganmu dengannya, dan aku tidak peduli apa identitasmu. Aku hanya tahu Lesi Qin adalah istriku dan ibu putriku. Tidak ada yang bisa menghancurkan kami." Sikap Kalista Ye kuat, tapi sikap Jerry yang lebih kuat lagi. Dia dan Lesi Qin akhirnya berkumpul. Lesi Qin telah menerima dirinya sendiri. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul, mengaku sebagai ibu kandung Lesi Qin, dan ingin memisahkan mereka. "Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar sombong." Kalista Ye balas dengan tertawa marah, berkata dengan dingin, "Meskipun darah keluarga Yuan mengalir di tubuhmu, lalu kenapa? Kamu hanyalah anak terlantar yang ditinggalkan oleh keluarga Yuan, dan kamu bahkan tidak diizinkan masuk ke kota Yan di hidup ini. Apa hakmu untuk memiliki putriku? Di masa depan, Lesi Qin akan kembali ke keluarga Ye di kota Yan bersamaku. Saat itu, dia akan menjadi putri paling terhormat di keluarga Yeku. Kamu anak terlantar yang ditinggalkan oleh keluarga, hak apa yang kamu miliki untuk menunda masa depannya?" "Nak, aku menyarankanmu, lebih baik tinggalkan dia. Kalau tidak..." Kalista Ye tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Jerry yang mengerti bahwa ini mengancamnya. "Kalau tidak, apa?" Jerry yang bertanya sambil mencibir. Kalista Ye terkejut sesaat, dia tidak mengerti apa yang dia katakan, dia hanya ingin memberi wajah Jerry Yang, tapi dia tidak berharap bahwa pihak lain akan begitu bodoh. "Kalau tidak, dengan latar belakang keluarga Yeku, tidak akan ada tempat untukmu."
Kata Kalista Ye, seluruh tubuhnya penuh dengan keagungan. Karena ini masalahnya, maka aku juga memperingatkanmu. Jerry yang tersenyum, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, auranya tiba-tiba naik, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli siapa itu, jangan coba-coba menghancurkan kita, aku Jerry yang bisa memberinya kebahagiaan. Siapapun yang berani mengganggu hidup kita, bahkan keluarga Yemu, selama mereka berani menghalangi hubungan kita, aku tidak keberatan, membuat keluarga Ye menjadi abu. Jerry yang berkata kata demi kata, dengan ekspresi yang sangat serius. Bersambung.